Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Elizar, SPD, MED, MT selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Pendidikan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Alfie Khairi sebagai moderator sekaligus pemateri kedua dan rekan saya Abel Mahdia Fakira sebagai pemateri pertama. Di sini, kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Teori Bandura dan Teori Belajar Person-Centered Roger, serta penerapannya dalam pembelajaran matematika. Baik, di sini kami akan membahas pertama yaitu teori Albert Bandura, kedua prinsip-prinsip teori Bandura, ketiga penerapan teori Bandura dalam pembelajaran matematika, keempat teori Carl Roger, kelima prinsip-prinsip teori Carl Roger, dan yang terakhir penerapan teori Carl Roger dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya kepada pemateri pertama dipersilakan. Baik, saya akan ambil alih. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang Albert Bandura, di mana Albert Bandura ini adalah tokoh jurusan psikologi yang dilahirkan di Mount Norton, Alberta, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Masa kecil dan masa remaja beliau ini dihabiskan di desa kecil dan juga mendapat pendidikan di sana. Pada tahun 1949, beliau mendapatkan pendidikan di University of British Columbia dalam jurusan psikologi. Lalu kita akan ke teori Bandura. Teori Bandura yang dimana dikenal sebagai teori pembelajaran sosial atau teori belajar sosial kognitif didasarkan pada sejumlah prinsip kunci yang membentuk landasan pemahaman perilaku manusia dan pembelajaran. Lalu ada beberapa prinsip utama teori Bandura, yaitu yang pertama ada pembelajaran melalui pengamatan, di mana pembelajaran melalui pengamatan itu mendasarkan dalam teori Bandura adalah bahwa ini adalah prinsip paling mendasar, dan dalam teori ini individu dapat belajar melalui pengamatan orang lain. Jadi kita tuh belajarnya melalui pengamatan kita terhadap orang lain, seperti kita melihat perilaku norma-norma orang lain dan kita bisa mengulangi perilaku tersebut. Lalu yang kedua, pemahaman kognitif, di mana di teori Bandura ini menekankan peran faktor-faktor kognitif dalam pembelajaran dan perilaku, seperti contohnya guru, keluarga, dan lain-lain. Termasuk seperti keyakinan, harapan, penilaian terhadap kemungkinan hasil. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, reproduksi perilaku, di mana reproduksi perilaku ini prinsip ini mengacu pada kemampuan individu untuk memproduksi atau mengulangi perilaku yang mereka amati. Seperti contohnya perilaku baik, menolong sesama manusia. Kita tuh bisa sebagai manusia individu, kita bisa mengulangi hasil pengamatan kita terhadap manusia tersebut. Lalu yang keempat, konsekuensi perilaku, di mana konsekuensi perilaku ini adalah akibat atau pentingnya konsekuensi dalam membentuk perilaku. Seperti kita melakukan perbuatan, kita melihat pengamatan jahat, lalu kita dapat menerima konsekuensinya, mulai dari hal positif dan negatif. Lalu selanjutnya, self-regulation, di mana di teori Bandura ini juga mencakup gagasan bahwa individu dapat mengatur perilaku mereka sendiri. Mereka dapat mengatasi dorongan dari impuls yang tidak sesuai dengan norma sosial atau nilai-nilai pribadi mereka, di mana kita bisa memilih mana hal yang baik dan hal yang buruk untuk kita lakukan. Lalu yang keenam, pembelajaran sosial. Di teori Bandura ini, pembelajaran sosial ini menggarisbawahi pentingnya lingkungan sosial dalam pembelajaran, seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekitar. Lalu yang ketujuh, model dan pemahaman, di mana di model dan pemahaman ini individu cenderung memiliki model yang mereka amati berdasarkan kemiripan, ketertarikan, dan prestasi model tersebut. Seperti kita tuh pembelajaran secara melalui video. Kita bisa lebih paham melalui video karena sistem belajarnya itu tidak membosankan. Lalu lanjut ke penerapan teori Albert Bandura. Di mana di penerapan ini ada 4 penerapan. Yang pertama, model pembelajaran.
Di penerapan model pembelajaran ini, penerapan teori Bandura dalam pembelajaran matematika dapat melibatkan penggunaan model, baik itu guru sebagai model atau model digital dalam bentuk perangkat lunak atau video pembelajaran. Siswa dapat melihat bagaimana konsep matematika diterapkan dalam situasi nyata dan diwakili oleh model-model kuat. Lalu yang kedua, dorongan kendali, di mana dorongan kendali ini kita sebagai guru memberikan siswa kendali sebagai dalam pembelajaran matematika, dapat meningkatkan motivasi dan kemandirian mereka. Guru dapat memberikan pilihan dalam model atau alat yang digunakan untuk memecahkan masalah matematika atau menginginkan siswa untuk merencanakan proyek mereka sendiri, seperti membuat kerajinan suatu bentuk media pembelajaran agar murid-murid bisa lebih memahami. Lalu yang ketiga, umpan balik positif, di mana di umpan balik positif ini penting untuk memberikan umpan balik positif kepada siswa yang berhasil memahami pembelajaran dan memecahkan masalah matematika. Sebagai guru, ketika melihat siswa yang sudah mampu menguasai materi dan berhasil memahami semuanya, kita itu bisa memberikan reward atau hadiah atau poin-poin plus yang lainnya. Lalu yang keempat, yaitu yang terakhir, observasi diri, di mana dukungan siswa dalam mengembangkan, kita sebagai guru mendukung siswa yang mengembangkan keterampilan pemantauan diri, di mana setelah siswa itu mempelajari yang telah kita pelajari pada hari ini, mereka bisa mengulang kembali pelajaran itu dengan otodidak, yaitu seperti sendiri-sendiri di rumah, agar lebih memahami dan menguasai materi yang dipahami. Lalu selanjutnya saya akan berikan kepada moderator dan pemateri kedua. Baik, selanjutnya jadi kita masuk ke teori kedua, yaitu teori pembelajar Carl Roger. Carl Roger adalah seorang psikolog terkenal yang mengembangkan terapi klien terpusat. Ia lahir di Amerika Serikat dan memiliki latar belakang dalam pertanian sebelum beralih ke psikologi. Roger adalah salah satu tokoh utama dalam psikologi humanistik dan memiliki pengaruh besar dalam psikoterapi. Ia menekankan pentingnya hubungan terapis klien Ia menekankan pentingnya hubungan terapis klien, empati, dan penerimaan tanpa syarat dalam terapi. Karyanya masih berpengaruh dalam psikologi modern. Carl Roger, meskipun terkenal dalam konteks terapi, juga memiliki pandangan yang relevan tentang pendidikan dan proses belajar. Prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Carl Roger melibatkan pemahaman dan penerapan pendekatan klien terpusat dalam konteks pendidikan. Berikut adalah prinsip-prinsip belajar dari Carl Roger. Yang pertama, sama seperti dalam terapi, Roger menekankan pentingnya penerimaan tanpa syarat dalam pendidikan. Guru harus memberikan penerimaan yang positif dan tanpa syarat kepada siswa, menciptakan lingkungan yang aman di mana siswa merasa bebas untuk berekspresi, melakukan kesalahan, dan belajar dari pengalaman mereka. Yang kedua, yaitu pendekatan klien terpusat. Di sini, Roger mengusulkan bahwa pendidikan yang efektif harus berpusat pada siswa. Mirip dengan pendekatan terapi klien terpusatnya, guru atau pendidik harus melihat siswa sebagai individu yang aktif, memiliki potensi untuk pertumbuhan pribadi, dan memiliki kebutuhan unik. Ketiga, empati. Guru harus berusaha untuk memahami dunia siswa dari perspektif mereka. Kemampuan guru untuk bersikap empatik dan mengerti siswa membantu membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Yang keempat, fasilitator pembelajaran. Di sini, Roger menganggap guru sebagai fasilitator pembelajaran daripada sumber pengetahuan. Guru menciptakan lingkungan yang mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar mereka sendiri. Guru membantu siswa mengidentifikasi tujuan mereka, merencanakan pembelajaran, dan mengevaluasi kemajuan mereka. Yang kelima, mendukung pemahaman diri. Di sini, Roger meyakini bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan
pemahaman diri siswa. Guru harus membantu siswa menggali dan memahami minat, nilai-nilai, dan tujuan mereka sendiri dalam konteks pembelajaran. Yang keenam, hubungan terapeutik dalam pembelajaran. Sama seperti dalam terapi klien terpusat, hubungan yang positif antara guru dan siswa sangat penting dalam pembelajaran. Hubungan yang penuh dengan empati, penerimaan tanpa syarat, dan saling percaya dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang terakhir, yaitu yang nomor 7, penghargaan terhadap proses, bukan hasil. Nah, di sini Roger menekankan pentingnya fokus pada proses belajar daripada hanya melihat pada hasil akhir. Ini berarti menghargai upaya siswa, ketertarikan mereka, dan pengalaman belajar mereka, bahkan jika hasil akhir tidak selalu sempurna. Prinsip-prinsip belajar ke Roger menekankan pentingnya hubungan manusiawi, penerimaan tanpa syarat, dan pemahaman diri dalam proses pendidikan. Pendekatan ini telah memengaruhi pendidikan manusia centered dan berpusat pada siswa. Selanjutnya, penerapan teori person-centered Roger dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu penerimaan tanpa syarat. Di penerimaan tanpa syarat, guru dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan penerimaan tanpa syarat, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai dalam upaya mereka untuk memahami matematika. Ini menciptakan suasana yang lebih positif dan mendukung bagi siswa. Yang kedua, empati dan pemahaman. Guru harus berusaha untuk benar-benar memahami perspektif siswa dan kesulitan yang mereka alami dalam memahami matematika. Ini dapat membantu guru mengidentifikasi cara-cara khusus untuk membantu setiap siswa. Yang ketiga yaitu kesesuaian. Di sini guru dapat memberikan contoh kesesuaian dalam pengakuan ketidakpastian dan kesalahan dalam matematika. Ini akan membantu siswa merasa lebih nyaman mengakui ketidakpengertian mereka dan bertanya saat mereka membutuhkan bantuan. Yang terakhir yaitu fasilitasi pemusatan diri. Di sini, guru dapat mendorong siswa untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran matematika mereka sendiri, membantu mereka merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran matematika. Kesimpulan dari dua teori di atas, yaitu teori Bandura dan teori belajar person-centered Roger, adalah dua teori penting dalam pembelajaran matematika. Teori Bandura menekankan permodelan dan self-efficacy, sementara teori belajar person-centered Roger menyoroti lingkungan belajar yang mendukung dan interaksi empatik. Kombinasi keduanya dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran matematika yang holistik dan berpusat pada siswa. Dengan menggabungkan kedua teori ini, dalam pembelajaran matematika, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih positif, mendukung perkembangan konsep diri positif siswa, dan mendorong pemahaman dan penguasaan materi matematika yang lebih baik. Demikian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada yang tidak jelas, bisa ditanya di kolom komentar. Jangan lupa share, komen, dan berikan saran atas presentasi kami hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.